Shalom, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat saya dan saudara. Karena apa? Karena saya sadar kita ada sampai saat ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena kasih yang begitu besar buat saya dan saudara. Kita layak untuk menyenangkan hatinya. Kita layak untuk memuliakan namanya. Biar setiap pujian penyembah kita akan menjadi hidup yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyenangkan hatinya. Katakan, Tuhan terima kasih. Kau sudah begitu baik dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami ada sampai saat ini. Kami masih bisa bernafas, menikmati kebaikan-Mu. Ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Yes Jesus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku sudah jadi berkat. Dan bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya.
ini kami dalam keadaan lemah. Saat ini kami dalam keadaan yang begitu mengecewakan Tuhan. Tapi kami percaya Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Jesus. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Benar Jesus. Ku tetap setia. Kami mau tetap setia Bapa. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Ya ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap cinta. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Yes, Jesus, itulah iman kami, Bapa. Setiap hati kami yang mungkin saat ini kami merasa begitu berat beban yang kami harus pikul, Bapa. Begitu berat masalah yang kami hadapi. Begitu berat penyakit yang kami alami. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang. Saat ini Tuhan, kami mau sujud di hadapan-Mu, dan kami mau berserah. Kami percaya di saat kami berserah, Kau akan menggendong kami, Kau akan mengangkat kami, Kau akan menyembuhkan kami, Kau akan segala beban kami. Karena itu Tuhan, karena itu Bapa, kami perlu Kau selalu dalam hidup kami, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengharapan. Kami percaya Engkau dalam hidup kami, Jesus. Sesuatu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Yes, Jesus. Sesuatu pasti akan terjadi. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku.
altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, terima anugerah-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Lord. Ya ampuni Amen. dan bebaskan. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Thank you, Jesus. Sesuatu terjadi, Bapa. Pada hari ini, sesuatu akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Dengan bilur-bilur Yesus yang berkuasa. Glory, hallelujah. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Mister. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami sudah menyembah, kami sudah memuliakan Tuhan. Biar setiap penyembahan kami menjadi satu persembahan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman. Firman-Mu adalah suara-Mu. Firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu penuntun kami. Agar supaya kami tetap kuat, teguh, berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya akan merenungkan, membaca firman Tuhan yang mungkin sangat singkat pada siang hari ini. Saya ambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-5, demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita diam di kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4. Sebab selama masih diam di kemah ini,
kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan suatu gambaran di dalam hidup kita, memberikan suatu kekuatan dalam hidup saudara dan saya, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sampai saat ini. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan tidak tinggalkan saya, kenapa saya hidup dalam tekanan? Kenapa saya hidup dalam beban yang berat? Kenapa masalah saya begitu besar? Saya hadapi hari demi hari, belum selesai yang satu, sudah dapat yang baru. Alkitab memberikan kekuatan bagi kita. Di sini dikatakan di dalam ayat yang keempat, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya persoalan. Di dalam kehidupan kita tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari beban yang berat. Kadangkala kita merasa tidak sanggup, kadangkala kita merasa tidak mampu, kita mengeluh. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita mengeluh kepada alamat yang benar, bukan alamat yang salah. Kadangkala kita mengeluh kepada orang lain, kadangkala kita mengeluh kepada tetangga, kadangkala kita mengeluh kepada orang yang mungkin kita merasa dapat dipercaya, dapat memberikan solusi. Itu hanya terbatas. Tetapi ketika kita mengeluh kepada Allah yang luar biasa, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Sekalipun mungkin tubuh kita lemah, sekalipun keadaan kita semakin merosot, tetapi roh kita yang terpenting adalah, itu sebabnya di dalam ayatnya yang kelima di situ dikatakan di pasal yang kelima, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh. Kita sebagai orang yang percaya hari-hari ini penting bagi kita untuk mengandalkan Tuhan, berjalan di dalam roh. Karena roh memberikan kekuatan, roh tidak memberikan ketakutan. Hari-hari ini ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ketika kita hidup oleh roh, maka ada kekuatan, ada semangat, ada pengharapan yang begitu besar bahwa satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Karena Alkitab katakan satu saat kemah yang kita tinggalkan ini, kita tinggali ini akan dibongkar. Tetapi ada satu tempat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya yang percaya, yang hidup tetap setia, yang tidak tawar hati. Karena pasal 4 ayat yang ke-17 di situ dikatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segalanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ketika saudara tidak tawar hati, ketika saudara hidup oleh roh, maka saudara akan berkata bahwa penderitaan sekarang itu mengerjakan sesuatu yang besar. Bahkan Alkitab katakan bahwa jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ada pengharapan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Alkitab katakan Dia menyediakan tempat. Kita lihat di dalam ayatnya yang pertama pasal 5. Karena kami tahu
bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi ini, nah tempat kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Segala sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia satu kali akan lenyap. Manusia mencoba membuat surga dengan kekuatan, dengan tangan sendiri, tetapi satu saat itu akan lenyap. Tetapi ada satu tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu surga yang kekal. Alkitab berkata bahwa di sana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Di sana hanya ada sukacita. Di sana ada sorak-sorai, ada pujian. Dan saya percaya saudara dan saya rindu ke sana. Itu sebabnya kita katakan yang pertama, jangan tawar hati, hiduplah oleh roh. Tetap percaya, yakin bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan sementara di dunia ini, tetapi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya jika kita tetap berharap, bersandar, tetap setia di tengah tekanan, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, di tengah mungkin saudara berperang dengan penyakit, berperang dengan persoalan, berperang dengan masalah. Satu hal yang pasti bahwa penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada kekuatan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat umat-umat Tuhan yang sedang berjuang, yang sedang bergumul. Biar oleh Roh Kudus Tuhan kuatkan mereka. Amin. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan, Amin. yang susah dihiburkan. Dan kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan yang sakit memperoleh kesembuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami terima firman Tuhan. Karena firman Tuhan kekuatan kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.